Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan bil Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji senantiasa selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini Allah masih memberikan limpahan karunia, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, masih memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, nikmat kesehatan jasmani dan rohani, serta nikmat masih Allah tolong dalam menunaikan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Kemudian salat bertanyakan salam marilah senantiasa selalu kita hatur sanjungan kepada junjungan kita, suri Tuhan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik sahabat semua, teman-teman, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rediansa, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid Bandung, jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Insyaallah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan atau menginformasikan salah satu tugas dari mata kuliah Fikih Muamalah, Akad Syirkah dan Mudharabah. Sebelumnya kami haturkan terima kasih kepada dosen pengempu mata kuliah Fikih Muamalah, yaitu Bapak Mamat Rohimat ya. Terima kasih atas ilmu yang diberikan, mudah-mudahan ilmunya menjadi amal jariah untuk beliau. Teman-teman semua, ya sahabat yang baik, alhamdulillah dalam kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang akad syirkah dan mudharabah. Ya, ini untuk memenuhi syarat dari tugas fikih muamalah ya. Sebelah akad syirkah dan mudharabah, yaitu menjelaskan tentang 3 kaidah akad syirkah dan 3 kaidah akad mudharabah. Baik, yang pertama saya akan coba menginformasikan sedikit tentang 3 kaidah akad syirkah ya, berdasarkan prinsip fikih muamalah. Akad syirkah, kerjasama usaha, memiliki kaidah-kaidah dasar yang harus dipenuhi agar persekutuan atau kerjasama modal dianggap sah. Yang pertama adalah sihoh ya, atau ijab dan qabul. Kaidah ini menyatakan harus adanya kesepakatan yang jelas antara dua pihak atau lebih untuk berserikat dalam modal dan keuntungan. Ijab dan qabul ini menunjukkan kerelaan kedua belah pihak untuk menggabungkan harta atau kerjasama. Nah, kemudian kaidah yang kedua dari akad syirkah ini adalah objek akad ya, atau modal dan kerja. Modal yang digunakan dalam syirkah harus berbentuk tunai ya. Nah, jadi tidak boleh non tunai ya, harus berbentuk tunai, uang atau aset yang bernilai atau memiliki harga, dan tidak boleh berbentuk piutang. Selain itu, modal harus jelas jumlahnya saat akad berlangsung agar keuntungan syirkah menjadi hak bersama di antara para syarik atau para mitra usahanya. Kemudian pembagian keuntungan ya. Yang ketiga dari kaidah akad syirkah ini adalah pembagian keuntungan dan kerugian atau nisbah. Keuntungan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan dalam nisbah, bukan berdasarkan nominal tetap ya. Jadi pembagian keuntungannya bukan berdasarkan nominal tetap ya, tapi berdasarkan kesepakatan nisbahnya ya. Sedangkan untuk kerugian wajib ditanggung bersama secara proporsional ya, sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak. Nah, itu 3 kaidah dari akad syirkah. Yang pertama ijab dan qabul atau siqah, yang kemudian yang kedua objek akad ya, modal dan kerja, kemudian pembagian keuntungan dan kerugian. Nah, lalu kemudian yang selanjutnya adalah 3 kaidah akad mudharabah ya. Akad mudharabah adalah perjanjian kerjasama usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama atau sohibul mal ya, jadi pihak pertama itu disebut sohibul mal, yaitu ya, yang menyediakan seluruh modalnya. Kemudian sementara pihak kedua disebut mudharib atau bertindak sebagai pelaku atau pengelola usaha. Nah, 3 kaidah akad mudharabah ini
Yang pertama adalah pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau bagi hasil. Ya, keuntungan dari usaha mudharabah dibagi berdasarkan nisbah atau persentase yang disepakati bersama di awal akad, bukan berdasarkan angka nominal tetap. Jika usaha penghasilan laba, pembagian dilakukan sesuai porsi tersebut. Ya, jika usaha penghasilan laba, pembagian dilakukan sesuai porsi tersebut. Misalnya 60/40 atau 50/50 ya. Sesuai kontraknya ya, sesuai dengan kesepakatannya. Kemudian yang kedua dari kaidah akad mudharabah ini adalah kerugian finansial ditanggung pemilik modal. Nah, jika terjadi kerugian usaha, kerugian finansial sepenuhnya ditanggung oleh sohibul mal atau pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak oleh pengelola atau mudharib. Nah, pengelola tidak menanggung kerugian uang ya. Jadi mengapa ini kok kerugian uangnya ditanggung oleh pemilik modal ya? Karena pengelola atau mudharibnya itu sudah punya kerugian sendiri, yaitu kerugiannya pertama adalah kerugian waktu yang telah hilang dilakukan dalam pekerjaan itu tersebut, kemudian tenaganya pun telah dicurahkan dan keahliannya juga telah dicurahkan juga gitu kan. Nah, jadi insya Allah sama-sama adil ya, yang pemilik modal atau sahibul mal itu mengalami kerugian uang finansial, kemudian mudharibnya mengalami kerugian waktu, tenaga, dan keahlian yang telah dicurahkan sia-sia gitu. Nah, tapi ini berdasarkan bukan akibat kelalaian, tapi memang benar-benar terjadi kerugiannya karena memang qadarullahnya ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga dari kaidah akad mudharabah ini adalah kebebasan pengelolaan dan kepercayaan ya. Sohibul mal itu tidak boleh ikut campur dalam manajemen operasional hariannya ya, memberikan kebebasan penuh kepada mudharib untuk mengelola dana sesuai kesepakatan gitu. Jadi mudharibnya itu punya kebebasan penuh untuk mengelola modal tersebut gitu, dan sohibul mal itu tidak boleh ikut campur dalam operasional hariannya ya, di mana mudharib wajib mengelola dana dengan amanah dan jujur ya. Jadi di sini benar-benar saling kepercayaannya saling dijaga gitu ya. Jadi sohibul malnya memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada mudharib atau pengelola usahanya, dan pengelola usahanya wajib mengelola dana dengan amanah dan jujur. Nah, itu tadi sahabat semua 3 kaidah dari akad syirkah dan akad mudharib. Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat ya, dan bisa menambah khasanah keilmuan untuk kita bersama ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.